Ketika seorang pejabat tinggi pertahanan ditangkap itu menarik. Ketika 5 tokoh pertahanan senior diborgol dalam waktu kurang dari sebulan itu adalah sebuah pembersihan dan Putin sedang melakukannya. Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat tinggi pertahanan Rusia ditangkap. Pejabat senior militer Rusia terakhir yang dipenjara adalah Letnan Jenderal Vadim Samarin. Dia adalah Wakil Kepala Staf Umum Angkatan Darat sekaligus Kepala Direktorat Komunikasi Utama Angkatan Bersenjata Rusia. Artinya dia bawahan langsung dari Panglima Militer Rusia Jenderal Valery Gerasimov. Dituduh menerima suap dalam skala besar, Samarin dimasukkan ke dalam tahanan prasidang selama 2 bulan. Beberapa jam kemudian muncul kabar bahwa pejabat senior pengadaan di Kementerian Pertahanan Vladimir Vartalysky juga ditahan. Kali ini anak buah Shoigu yang disasar. Menurut Komite Investigasi Rusia, dia didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan perintah pertahanan negara. Tokoh-tokoh pertahanan Rusia yang dalam waktu 1 bulan tidak lagi menjabat karena tuduhan korupsi termasuk Wakil Menteri Pertahanan Timur Ivanov, juga Letnan Jenderal Yuri Kuznetsov, Kepala Direktorat Personalia Kementerian Pertahanan. Keduanya bawahan Shoigu saat menjadi Menteri Pertahanan. Mantan Komandan Angkatan Darat ke-58 Rusia, Mayor Jenderal Ivan Popov juga ditangkap minggu ini. Dia dicurigai melakukan penipuan besar-besaran. Tahun lalu dia mengumumkan pemecatannya setelah mengeluh kepada para pemimpin militer tentang masalah di garis depan Ukraina. Ada juga perubahan di tingkat paling atas kementerian. Dalam perombakan baru-baru ini, Presiden Vladimir Putin mengganti Menteri Pertahanannya selama 12 tahun Sergei Shoigu. Posisinya diisi ekonom teknokrat Andriy Belousov. Langkah ini secara luas ditafsirkan sebagai upaya Kremlin untuk meningkatkan efisiensi militer Rusia dan memberantas korupsi. Shoigu diberi pekerjaan baru, yaitu sebagai Sekretaris Dewan Keamanan Rusia. Adapun bos Vadim Samarin, Valery Gerasimov, saat ini tetap menjadi Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Rusia. Bagaimanapun sulit ditutupi, penangkapan pejabat tinggi di kementerian dan staf umum mencerminkan buruknya kepemimpinan militer, dan mereka adalah orang-orang yang mengarahkan perang Rusia di Ukraina. Ada sebuah ironi besar dalam semua ini. Ingat Yevgeny Prigozhin. Setahun yang lalu, pemimpin kelompok tentara bayaran Wagner tersebut secara terbuka mengkritik para pemimpin militer. Dia menuduh tokoh-tokoh senior tidak kompeten dan korupsi, juga menyalahkan mereka atas kegagalan di medan perang Ukraina. Prigozhin memusatkan kemarahannya terutama pada Sergei Shoigu dan Valery Gerasimov. Dia telah meminta mereka untuk diganti. Pertengkaran di depan umum menjadi tidak terkendali dan berujung pada pemberontakan 24 jam. Tentara Wagner mengambil alih instalasi militer utama di Rusia Selatan dan mulai bergerak menuju Moskow. Ini merupakan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap otoritas Kremlin. Namun tujuan utamanya adalah menyingkirkan para petinggi militer negara tersebut. Pemberontakan itu gagal. Presiden Putin memihak para panglima militernya. Prigozhin kalah dalam pertarungan kekuasaan dengan Shoigu dan Gerasimov. Dan tidak lama setelah itu Prigozhin meninggal dalam kecelakaan pesawatnya. 1 tahun kemudian, pembersihan tentara yang didukung Kremlin telah dimulai. Dan ini memberitahu kita sesuatu tentang Vladimir Putin.
Presiden Rusia ini enggan bertindak di bawah tekanan. Perintahkan dia untuk memecat seorang menteri atau jenderal angkatan darat, dan kecil kemungkinannya dia akan menyetujuinya saat itu juga. Tetapi tidak berarti Putin tidak akan bertindak. Pada waktu yang dia pilih, semua akhirnya dilakukan. Apa yang dilakukan Putin saat ini sebenarnya mengikuti jalur yang dulu diteriakkan oleh Prigozhin. Yang masih belum jelas adalah sejauh mana pembersihan militer Rusia ini akan berlangsung. Berapa banyak lagi tokoh senior yang akan berakhir di balik jeruji besi? Atau apakah orang-orang yang dulu disingkirkan seperti Jenderal Sergei Surovikin akan kembali? Atau jangan-jangan Prigozhin akan muncul lagi? Semuanya sepertinya hanya Putin yang tahu. Demikian sahabat Jat, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.